Assalamualaikum bisem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warabani sa'al masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus satu-satunya Allah yang benar menjamah kita sekalian. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita Indonesia, kita Pancasila, harus saling menghargai, saling menghormati dengan umat keyakinan lain. Tidak boleh menjelekkan, menghujat, caci maki ya. Tapi menjawab pertanyaan boleh dong? Boleh, karena saya akan menjawab pertanyaan. Begini pertanyaannya. Jika Nasrani Arab adalah Islam, siapa Allah dan Nabi kami? Ya, beberapa hari ini saya dikirimi link juga seorang buya, ya, seorang buya. Buya itu seorang ahli lah, ahli di agama Islam ya. Ahlinya ahli gitulah ya. Di atas ustadz katanya lo ya. Seorang buya ini ngomong begini, Islam itu salah satu sekte dari Nasrani. Kalau memang benar ya jangan marah, gitu loh ya. Ya, salah satu sekte dari Nasrani ya. Ya, sebenarnya menurut saya tidak pas sih, karena sekte itu kesannya adalah bidat atau sesat ya. Kisah 24 ayat 5 Nasrani itu disebut sesat atau bidat ya. Ya, sekte Nasrani, kisah 24 ayat 5. Oke, saya masuk di tema ini ya. Jika Nasrani Arab adalah Islam, siapa Allah dan Nabi kami? Oke, Nasrani Arab itu menyembah Bapa ya, yang Zat. Bapa adalah Zat pribadi. Nah, di Islam juga Allah SWT kan Zat ya, setahu saya lo ya. Kalau Anda bisa membantahnya ya silahkan, tapi setahu saya ini ya. Ya, selama dulu waktu kami jadi muslim, Allah SWT itu Allah yang Zat ya. Kemudian di Nasrani itu ada Yesus Allah, ada. Kalau ini tidak ada di Alkitab ini. Allah yang Zat itu tidak ada di Alkitab. Bapa itu tidak pernah disembah jadi Allah, tidak pernah ya. Kalau Yesus Allah itu misalnya Wahyu 21 ayat 7, kemudian Roma 16 ayat 27, kemudian Wahyu 1 ayat 8. Ini Yesus Allah, Yesus Tuhan Allah. Nah, di dalam Islam juga ada Isa Ruh Allah ya. Ruhullah ya, Isa Ruhullah wa kalimatuhu. Jadi di Nasrani itu ada Yesus Allah. Sekarang Yesus Allah. Tapi orang Nasrani memilih nyembah Bapa yang adalah Zat. Dan Bapa tidak pernah disembah sebagai Allah. Di Islam juga ada Isa Ruhullah. Tetapi memilih Allah SWT yang Zat. Ya, ini cara-cara kita belajar seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Ya, oh iya benar Pak, benar. Kemudian nomor 3 ya. Nah, kita mau bicara tentang nabi. Ya. Nabi ini syaratnya harus Efesus 4 ayat 11 dipilih oleh Yesus. Kemudian Lukas 13 ayat 28 dijamin selamat. Ya. Efesus 4 ayat 11, Yesuslah yang memberikan baik nabi, baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Lukas 13 ayat 28, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, kita lihat di kitab ini juga ada nabi. Sama, nabinya sama. Musa, Yunus, sama, kisah nabinya juga sama. Ya, ini juga semua masuk surga. Ya. Jadi tidak ada nabi didoakan. Tapi dulu Pak, ini kok malah jadi makjeleb ini Pak. Karena semua nabi itu yang dipilih oleh Yesus itu dijamin masuk surga. Jadi di sini juga di tempat orang Islam semua nabi juga masuk surga. Betul kan di situ ada Musa,
ada Musa, ada Yunus, sama persis. Masuk surga semua, masuk surga semua. Jadi tidak ada nabi yang minta didoakan umatnya, nggak pernah ada. Ini Pak HTD ini nggak jawab pertanyaan, tapi sudah cara nembaknya sudah. Kan saya sudah bilang semua nabi masuk surga tidak perlu minta didoakan umatnya. Karena ada ayat Alkitabnya, Lukas 13 ayat 28, semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Dan semua nabi mutlak harus dipilih Yesus. Nah, di umat Islam sama kan, nabinya sama. Musa, Yunus, Daniel, ya semua sama nabinya, berarti masuk surga. Masuk surga. Berarti tidak ada dong nabi minta didoakan oleh umatnya, enggak ada. Lah kalau ada gimana? Kan enggak ada. Pak Pendeta Hatid ini enggak jawab pertanyaan, tapi sebenarnya sudah jawab ya. Ya, di Islam juga tidak ada toh nabi yang minta didoakan. Nabi Musa, Nabi Yunus, coba cek. Musa, Yunus enggak ada minta didoakan. Dia harus sama dengan Alkitab, karena Alkitab tidak ada doa untuk nabi. Wes yo, yang lain-lainnya itu yang di luar kitab utama. Contoh ya, yang lain-lainnya contoh azan, salat, sunat, ya, jilbab, apalagi wudu, kiroah. Ini semua Nasrani Arab ada semua Pak. Nasrani Arab itu juga kiroah Alkitab bahasa Arab ya, juga wudu, juga azan, juga sama Pak. Pelihara jenggot juga, pakai jilbab juga. Kalau Bapak bandingkan Nasrani Arab dengan Islam, Nasrani Arab ini lebih Arab daripada Islam Pak, tak kasih tahu Pak. Dia lebih dulu, dia ortodok ya, namanya Nasrani ortodok ya Pak. Ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu tahu ya, jika Nasrani Arab adalah Islam, siapa Allah dan Nabi kami? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Bapa kalau di Nasrani. Itu Allah Zat. Bapa juga pribadi. Makanya perlu kiblat ya. Orang Nasrani itu perlu kiblat Pak. Kalau Katolik kiblatnya patung atau kiblatnya jidat gitu. Jidat demi nama Bapa. Dia penyembah Bapa, kiblatnya ke jidat. Demi nama Bapa yang ditunjuk jidat. Kenapa tidak yang ditunjuk telinga kek, hidung kek? Kenapa jidat? Karena mindset, pikiran dia, kiblatnya, otak itu pikiran harus Bapa. Demi nama Bapa. Jadi kiblatnya orang Katolik adalah jidat atau patung. Ini real. Kalau ortodok itu gambar Pak. Gambar ornamen di dinding. Makanya di dalam Ka'bah ada gambar Maria dan Yesus, itu dijamin 100% itu ortodok, Kristen ortodok Syria Pak. Lalu oleh nabinya atau oleh tokohnya umat Islam kan nggak boleh dirusak gitu. Itu seorang buya sudah menyatakan itu ya, dan itu valid kok, ada catatan-catatan sejarah tentang itu ya. Terus Yesus Allah itu ada di Alkitab Pak. Isa Ruhullah ada di kitabnya orang Islam. Tetapi orang Islam memilih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zat. Sama dengan Nasrani Pak, memilih menyembah Bapa yang pribadi, yang zat. Padahal ada Yesus Allah yang roh. Yang Ruhullah ada, sama dengan orang Islam. Soal nabi Pak, saya hanya mengatakan semua nabi harus dipilih oleh Yesus dan semua nabi dijamin selamat. Sebut saja semua nabi Alkitab. Musa kek, ya Salomo kek, Yunus kek, siapa lagi? Samuel kek, Maleaki kek, siapa lagi? Semua itu dijamin selamat oleh Yesus karena dipilih oleh Yesus. Demikian pula di umat Islam juga sama, karena umat Islam juga mengenal Nabi Musa, mengenal Nabi Yunus, sama Pak. Itu dijamin selamat juga. Cirinya apa Pak? Tidak perlu didoakan oleh umatnya. Ya, makanya sama Islam itu Nasrani Arab karena sama-sama tidak mendoakan nabinya. Pak Pendeta HTD ini tidak jawab, tapi sebenarnya sudah bikin tepuk jidat gitu. Gimana Pak? Ya, baik umat Muslim, umat Islam maupun Nasrani Arab,
sama-sama tidak ada mendoakan nabinya. Aduh, Pak Nancep. Ya. Karena semua nabi itu dijamin selamat, tidak perlu didoakan, ya. Bukti-bukti lain yang di luar kitab ya, di luar kitab utama, Pak ya. Misalnya sunat, misalnya salat, misalnya qiraah, wudu, sampai cara berpakaian, semua itu Pak, Nasrani Arab itu sama persis dengan Islam. 99,999% sama persis, Pak. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian ya cara kita menelaah ya. Jangan sampai jelek-jelekin ya, kita tidak perlu, dan ini boleh kok. Di era sekarang yang era ini boleh Bapak Ibu Saudara boleh untuk coba klik Google ya toh. Ternyata Khadijah itu Kristen. Berarti dia kawin Kristen dong. Berarti suaminya Khadijah Kristen. Pantes waktu di dalam Ka'bah dia melindungi itu ornamen lukisan Yesus dan Maria. Lah ya, ini sudah hukum alam toh Pak, karena beliau itu Kristen. Lalu Buya mengatakan Islam itu salah satu sekte Nasrani. Kalau sekte kan namanya sesat. Jadi mendingan dibilang Nasrani Arab itu 99,999% adalah Islam itu. Ya, ada sedikit beda-bedanya, tapi itu bukan sesuatu yang fundamental lah ya. Yang jelas Islam mengakui Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah Ruhullah. Alkitab juga mengatakan Yesus Kristus adalah Allah, Roh. Allah itu Allah yang adalah Roh. Sama Pak. Cuman masalahnya Nasrani memilih menyembah Bapa yang Zat. Demikian pula orang Islam memilih menyembah Allah SWT yang Zat. Ya, yang perlu kiblat. Padahal ada Isa Ruhullah wa kalimatuhu yang roh. Kalau roh nggak perlu kiblat, Pak. Ya, kalau Katolik kiblatnya patung dan jidat, ya, nunjuk-nunjuk jidat. Kalau Protestan itu kiblatnya Yerusalem, Pak. Ya, kalau karismatik itu juga Yerusalem katanya. Ya, sering berkiblat ke Yerusalem ya. Ya, diakui atau tidak diakui seperti itu, yang disembah Bapa yang Zat. Ya, makanya perlu kiblat. Kalau Yesus Kristus yang roh tidak perlu, nggak perlu kiblat ya. Yesus Kristus ada di mana sekarang? Ada di kisah 7 ayat berapa ya? Ayat 49 ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Ya. Itu Yesus sekarang ada di surga itu. Ya, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Kalau nggak salah kisah 7 ayat 49 ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Ya, kita membahas yang ada di kitab aja, yang di luar Alkitab ini yang disebut teologi, yang disebut ijma dan kias ya, tidak perlulah ya, ada hadis ijma dan kias ya. Kalau di Nasrani itu ada teologi, ada ajaran gereja, dan ada tradisi ya. Nggak usah dipakai lah. Kita kembali ke kitab utama saja ya, sebagai kitab acuan dalam keimanan. Kita Indonesia, kita Pancasila ya, jangan hujat, jangan caci maki, kita tetap toleransi. Ya, itu indahnya kita membedah ya, karena era sekarang itu sudah era mudah sekali, udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi Anda mau tutupin apa. Udah nggak bisa ya. Ya. Ya kalau memang kenyataannya begitu ya harus diterima ya. Ya kata Buya kan mengatakan kalau Islam itu ternyata salah satu sekte Nasrani, ya harus diterima. Ya. Lah gimana enggak sama tuh? Nabinya sama. Ya. Ya. Iya Pak, ternyata Bapa itu Allah SWT, betul, sama-sama Zat. Tetapi kalau Yesus Allah itu Isa Ruhullah. Udah sama toh? Sama. Soal yang kecil-kecil, soal lahirnya di bawah pohon kurma itu sudahlah. Itu enggak ngaruh apa-apa itu. Itu hanya variasi-variasi saja ya. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Nasrani Arab sering disebut agama Isa Al-Masih. Islam kok bisa jadi Islam? Nah, ini dia ya. Ya, saya karena kita bisa lihat bahwa agama Kristen Arab, Nasrani Arab itu disebut agama Isa Al-Masih, disingkat Islam.
Nah, sedangkan Islam sendiri, coba Bapak-Bapak, apakah ada di dalam kitab utama loh? Kata Islam itu ada nggak di dalam kitab utama? Bukan di hadis, bukan di ijma, bukan di kias, ya. Tetapi di di kitab utamanya. Setahu kami tidak ada. Setahu kami loh ya. Ya, saya kan dulu ya begitulah ya. Dulu juga diajarin sama guru ngaji kami dulu seperti itu. Baik, tetap toleransi, tetap jaga persatuan, kita Indonesia, kita Pancasila. Yuk kita belajar membedah dengan smart, dengan cerdas, dengan pintar ya. Kepada para buya, kepada para ahli kitab, kepada para ustadz senior. Kalau mu'alaf nggak usah deh. Kenapa Pak Hati? Alah, mu'alaf. Teman-temanku mu'alaf nih ketawa. Mu'alaf ya nggak usah lah. Para buya saja, para buya, para ustadz senior. Ayo membedah hal-hal seperti ini. Karena sekarang ini sedang ya semua agama itu dalam tanda petik ya, ditelanjangi oleh teknologi medsos sekarang ini. Ya, dalam tanda petik ya, semua agama ditelanjangi tanda petik ya, maksudnya dikupas tuntas habis gitu. Ya, segala agama. Termasuk Kristen ya, termasuk Islam, termasuk ya agama yang lain ya, terutama Kristen, Islam, Yahudi, 3 itu ya. Terutama itu. Dari semua itu, Pak. Yang paling tahan ditelanjangi dalam tanda petik cuman Kristen, Pak. Bapak telanjangi Kristen nggih. Makin ditelanjangi makin bener ini Kristen ini. Ya, Yesus Kristus itu sing ada lawan, Pak. Bapak makin jelek-jelekin Yesus, makin ketahuan bahwa Yesus itu satu-satunya Allah. Pencipta langit dan bumi ini. Bumi yang sekarang maupun bumi yang akan datang. Dan itu valid semua, Pak. Kalau Anda memanggil Allah, wahai Allah, datanglah kemari, dijamin yang datang Yesus. Tidak pernah ada Bapak datang. Benar nggak, Pak? Ada nggak Allah lain yang bisa menemui seseorang? Bisa nggak? Atau memperdengarkan suaranya? Tapi ada jutaan umat di dunia ini. Aku lihat Yesus, aku dengar suara Yesus, aku didatengin Yesus. Nggak pernah ada didatengin Bapak. Ada nggak? Makin Bapak kupas, makin Bapak telanjangi itu Kristen, Alkitabnya Kristen, makin benar. Ya, Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di dunia ini. Ya, Yesus Kristus satu-satunya Allah. Silahkan ditelanjangi, silahkan itu. Ya, makin ditelanjangi, makin benar. Ya begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Kita tetap Indonesia, kita tetap Pancasila. Haleluya. Amin.